الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لك الحمد يا ربي رزقتني من العلم والعرفان شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآل وأصحاب وكل من جاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita teruskan, lanjutkan ngaji. Masih surat Kahfi. Masuk pada penjelasan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Ayat 1 sampai 8. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Iwajan ay iwajan qayyiman. I'rabnya sekarang walam yaj'al lahu iwaja. Oke, ini kita lewati. Balaghahnya kita lewati. Langsung masuk pada makna mufradat. Alhamdu ay al-wasfu bil jamili thabitun lillahi ta'ala. Jadi lafadz hamdun itu adalah sifat bil jamil, memberi sifat, memberi ciri ya, memberi sifat, memberi ciri tentang keindahan. Pujian, pujian itu kan kalimat keindahannya. Apa yang disebut dengan alhamdu? Alhamdu itu adalah al-wasfu bil jamili sabitun lillahi ta'ala. Hamdun itu adalah sifat bil jamil, dengan keindahan yang sabit. Sabit itu yang tetap hanya untuk Allah Ta'ala. Wa huwa utawi alhamdu ikut ta'limun lil ibadi kaifa yasnuna 'ala Allahi wa yakhmatunahu. Wa huwa utawi lafadz
alhamdulillah ikut ta'limun bentuk pembelajaran, taklim pembelajaran. Lil ibadi untuk hambane Gusti Allah. Kaifa yasnuna halikaya apa yasnuna memuji. Kaifa yasnuna halikaya apa memuji sapa ibad. Alallahi ing atase Gusti Allah. Wa yakhmaduna lan tegese memuji, wa yakhmaduna lan tegese memuji sapa ibadu ing Gusti Allah. Wa yakhmaduna lan muji sapa ibadu ing Allah. Wa yasunun al muji sapa ibadu ing Gusti Allah. Wa yakhmadunahu lan tegese memuji sapa ibadu ing Allah ala adzali ni'amihi ing atase agung-agunge pira-pira nikmate Gusti Allah alaihim ing atase ibad. Wahya utawi adzali ni'maihi iku ni'matul Islam. Jadi dari sekian nikmat yang diberikan oleh Gusti Allah, nikmat terbesarnya adalah nikmat Islam. Yang kedua, wamalan sesuatu unzila yang diturunkan apa ma'ala abdihi ing atase kaulane Gusti Allah. Rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal kitabi saking kitab, minal kitabi saking Al-Qur'an alladzi kang huwa kang utawi kitab ibu sadatu sababun najatihim sebab selamete ibad. Jadi kitab itu menjadi panduan yang menjadikan hamba itu bisa menjadi selamat uripe. Wa fauzihim lan bejo. Bejo itu bahagianya ibadi. Oke, jadi alhamdulillah ini nyambung. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi Allah dalam surat Kahfi ini mengawali dengan kalimat hamdalah, pujian. Nah, Allah menyebutkan dengan kalimat alhamdulillah ini ta'limun lil ibad. Bentuk pembelajaran Allah kepada hambanya. Ya. Jadi Allah kan seakan-akan memuji pada dirinya sendiri. Karena ini firman Allah ya. Alhamdulillah. Tapi firman ini atau kalimat alhamdulillah ini adalah bentuk apa? Ta'limun lil ibad. Apa? Ta'limun lil ibad. Bentuk pembelajaran, ngajari no hambane cara gitu ya, cara bagaimana memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Memuji atas apa gitu, atas kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Banyak kenikmatan. Nah, di antara kenikmatan terbesar itu adalah anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Kenikmatan yang diberikan Allah, nikmat yang terbesar itu adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Abdihi itu artinya kepada Nabi Muhammad. Walam yaj'al lahu iwaja. Kenapa itu menjadi nikmat yang terbesar? Karena nikmat Islam, nikmat iman dan Al-Quran, ini nikmat terbesar, karena dengan nikmat itu kita menjadi selamat. Ya, meyakini diberikan nikmat. Karena orang tidak bisa dengan sendirinya tiba-tiba menjadi beriman, kalau tidak atas pemberian Allah. Namanya hidayatut taufik wal ma'unah. Jadi, yang namanya keimanan, wong gelem beriman, wong gelem Islam, itu tidak semata-mata ikhtiarnya manusia. Tapi ikhtiar itu harus ada. Tapi
pada tingkat ending atau finishnya, akhirnya nanti apakah proses ikhtiar itu menjadikan orang mau beriman apa tidak, itu harus ada intervensi. Intervensi namanya hidayatut taufik wal ma'unah. Ya. Sehingga pemberian Allah yang berupa iman itu pemberian yang terbesar. Gitu. Pemberian yang terbesar. Karena banyak orang yang dia pinter, yang dia bisa memahami keilmuan tentang agama, ya, tapi dia tidak diberikan keimanan itu. Karena ilmu sebagai sebuah kajian. Ilmu itu sebagai, agama sebagai sebuah kajian. Apalagi sekarang di banyak kajian perguruan tinggi di dunia kan, orang-orang yang non-muslim juga sudah mempelajari dan menguasai itu kajian-kajian itu. Studi Islam itu ada di mana-mana ya. Perguruan tinggi di dunia, tapi sebagai studi saja, sebagai sebuah kajian. Tidak sampai menjadikan mereka tembus mendapatkan hidayah. Pada umumnya loh ya. Tapi kalau 1-2 dapat hidayah itu ya mungkin. Jadi tidak cukup dengan sekedar melakukan kajian atau pemahaman sebagai ikhtiar lalu orang otomatis akan dapat hidayah, itu belum tentu. Maka hidayah itu masih tetap bersifat wahabiyah. Given, pemberian, yang lalu disebut dengan hidayatut taufik wal ma'unah. Apa namanya? Hidayatut taufik wal ma'unah. Tetap yang namanya orang mau beriman itu karena Allah yang menghendaki, meskipun kehendak itu harus melalui satu proses. Kalau ada kehendak ini biasanya proses ini akan gampang. Paham ya? Sesuatu yang ditakdirkan, yang dikehendaki Allah, itu ketika harus ada proses itu akan dimudahkan gitu ya. Tiba-tiba ketemu wong sing seneng ngaji, tiba-tiba ketemu dalam komunitas yang baik gitu ya. Itu ikhtiar untuk menuju kepada pemberian yang berupa taufik wal ma'unah tadi itu. Makanya Islam itu kenikmatan. Islam itu nikmat yang terbesar. Karena orang mau beriman, mau Islam itu menjadi passwordnya gitu ya, menjadi induknya. Kalau orang sekolah ngono passwordnya ya buku induk. Kita tercatat sebagai mahasiswa, tercatat sebagai siswa itu kalau kita tercatat di dalam buku induk. Nah, syahadatain, orang mau bersyahadat, bersaksi, meyakini, mengimani itu adalah password. Yang lalu dari beriman itu kemudian kita memahami, menjalankan Alkitab itu, Al-Quran itu. Sehingga saya katakan iman itu nikmat tertinggi. Sehingga Allah menyebutkan dalam kitab ini, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Mana yang harus kita puji? Atas dasar atau dorongan apa? Alasan apa kita muji pada Allah? Alladzi anzala ala abdihil kitab. Yang tentu saja hamba yang dimaksud itu hamba yang beriman. Nah, di luar hamba yang beriman, dia tidak masuk kategori ala abdihi itu. Kalimat abdun dalam Al-Quran itu berarti manusia yang sudah beriman itu abdihi. Meskipun ketika dia beriman, masih dalam kategori, beberapa kategori tingkatan ya. Ada beriman yang zalimun, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat. Tapi semua masuk kategori abdihi. Abdihi itu. Nah, hingga keimanan itu menjadi nikmat yang tertinggi. Yang kedua, nikmat tertinggi adalah Alkitab tadi itu. Karena dengan kitab itulah kita mempunyai pedoman untuk menjadi orang yang bisa selamat dunia akhirat. Hidup ini Allah memberikan dua guidance. Ada yang bersifat akliyah, ini diberikan pada siapa saja. Tapi akliyah belum menjamin orang untuk menjadi bahagia dunia akhirat. Dunia mungkin iya, dia senang lah, bahagia, senang ya. Tapi untuk akhirat, ketika dia tidak punya hidayatul din dan hidayatul taufik, dia tidak mungkin bisa bahagia di akhirat. Karena akhirat itu butuh beriman. Paham ya? Wong nek hidayatul akli, dia punya kecerdasan logika, ilmu, ya, kecerdasan urusan duniawi ini, dia mungkin bisa menciptakan karya apapun yang terbaik, dia bisa bahagia. Kalau dia tidak beriman, itu sebatas di dunia, gitu ya. Sebatas di dunia. Sebatas di dunia. Makanya
kenikmatannya sebatas di dunia. Karena memang untuk dunia, Allah itu memberikan kepada siapa saja. Baik pada orang yang beriman, maupun orang yang tidak beriman, yang kafir. Baik yang beriman itu yang taat, maupun iman yang fasik, yang suka berbuat maksiat. Oleh Allah, dunia ini tetap dikasih kepada mereka semua. Sehingga Anda jangan bikin ukuran, oh ini wong sholatnya, orang tahu sholat kok yo seneng nguripe, kok sukses. Karena untuk dunia Allah memberi sifat rahman Allah itu universal. Ya, sifat rahman Allah itu bersifat apa? Untuk siapa saja sudah di dunia. Tidak bisa menjadi indikasi gitu ya. Tidak bisa menjadi indikator khususnya di dunia ini orang itu disayang sama Allah. Untuk di dunia semuanya disayang gitu ya, disayang sama Allah. Paham ya? Tapi di akhirat, sayangnya Allah, rahmatnya Allah hanya untuk yang beriman. Yang tidak beriman, selesai, sudah di dunia. Nah, tingkatan berapa sayang Allah di akhirat kepada orang beriman tergantung pada kualitas keimanan tadi itu. Paham ya? Ada yang harus masuk neraka dulu sekian tahun, baru dilepaskan dari neraka. Jadi tetap Allah sayang pada beriman. Orang kalau mati dalam keadaan membawa iman pasti masuk surga, meskipun masuk surganya harus melalui tahapan dan proses yang panjang. Makanya di akhirat nanti ada klaster surga itu ada tingkatan-tingkatan. Oke ya. Jadi atas dasar apa? Kita harus terus memuji kepada Allah. Karena Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Nah, yang luar biasa dari kenikmatan itu terutama nikmat apa? Nikmat apa? Iman, Islam, lalu kemudian nikmat apa? Diberikan apa? Diberikan Al-Quran itu. Nikmat Al-Quran yang luar biasa. Alladzi anzala al-kitab ay Al-Quran. Yang dimaksud kitab adalah Al-Quran. Walam yaj'al lan orang dadekake sapa Allah lahu maring kitab iwajan ing bengkok. Ya, dari segi makna mufradnya iwajan itu adalah iwajan artinya adalah bengkok. Walam yaj'al lahu syai'an minal iwaji qattu. Jadi Quran itu semuanya dalam posisi yang pasti benarnya. Saya ulangi, pasti benarnya. Tidak boleh meragukan sedikit pun terhadap Al-Quran. Kalau orang meragukan, maka dia berarti dianggap murtad. Paham ya? Jadi mengimani kepada Al-Quran itu harus bulat penuhnya. Bahwa menafsirkan kepada Al-Quran itu monggo, terjadi perbedaan itu silahkan. Kita tidak mengakui atau tidak mengikuti penafsiran tertentu yang tidak kita ikuti bukan Qurannya. Tapi tafsir. Tafsir itu bukan Al-Quran. Tafsir itu adalah pemahaman terhadap Al-Quran. Pemahaman kita boleh berbeda, boleh tidak setuju, boleh tidak sepakat, paham ya? Karena memang itu dipersilahkan. Tapi terhadap Al-Qur'annya harus kita yakin betul bahwa dia benar, meskipun dengan penafsiran yang berbeda-beda. Benar dalam konteks datangnya, tidak ada keraguan sedikit pun tentang wurudil Quran, nuzulil Quran, bahwa itu minallah, namanya qat'iyul wurud. Ya. Quran itu pasti dari Allah. Bukan dari Muhammad. Paham ya? Bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu posisi menerima wahyu. Posisinya apa? Penerima. Dipilih untuk menerima itu. Sampai untuk menjaga itu Allah menjadikan Nabi Muhammad itu ummi untuk meyakinkan manusia itu. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu agar supaya wong tidak gampang menuduh. Ya. Karena manusia itu punya potensi gampang menuduh. Paham ya? Kalau ada sesuatu indikasi yang wise, Muhammad kan pinter nulis, Muhammad kan pinter baca, bisa jadi itu dari hasil dia membaca, kajian dia, lalu kemudian dia bikin itu. Gitu kan.
Jadi artinya orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bukan berarti tidak bisa mendapatkan informasi tentang keilmuan, gitu loh ya. Karena membaca menulis itu hanya salah satu dari sekian perangkat yang bisa menyerap terhadap keilmuan. Masih ada fuad, ada fuad itu hati jiwa, ada yang namanya mata kita, ada yang namanya telinga kita, gitu loh ya. Nabi itu umiyun. Paling tidak kenapa Nabi dijadikan umiyun? Logikanya untuk tidak gampang menjadi sasaran tuduhan bahwa Al-Quran itu produk Muhammad. Gitu ya. Wong karuan wong umi saja masih dikatakan, wah itu gawe-gawe Nabi Muhammad itu. Dia halusinasi. Itu imajinasi dia. Itu sesuatu yang mustahil. Itu dari cerita-cerita masa dulu. Dia lalu menciptakan itu untuk itu. Sampai Allah turun tangan menegaskan. Ya sudah, kalau kamu anggap itu bukan dari saya, Al-Quran itu kata Allah, itu buatan Muhammad, sudah, kamu sekarang bikin kalau itu buatan manusia. Bikin saja, satu ayat saja, satu surat kalau bisa. Nggak bisa itu nonton itu ya. Maka bagi seorang muslim harus meyakini bahwa lalu di dalam praktek terjadi persoalan-persoalan yang tidak memungkinkan kita melaksanakan, maka jangan menghilangkan keyakinan tentang kebenaran isi Al-Quran. Di sana ada namanya wilayah darurat, wilayah darurat, muttarun, yang terpaksa, kondisi darurat, apakah secara sosial, politik, atau secara individu. Paham ya? Contoh, kisos. Kisos itu nas dalam Quran. Paham ya? Potong tangan untuk pencuri itu nas. Kita harus tetap meyakini bahwa potong tangan itu terbaik. Itu paling benar. Jangan lalu kemudian, oh itu tidak relevan. Tidak boleh. Paham ya? Tapi ketika lalu kemudian, kenapa nggak diterapkan? Ini persoalan kondisi politik. Karena hukum itu produk politik. Paham ya? Hukum itu apa? Produk politik. Politik itu berarti kekuasaan. Indonesia ini bukan negara Islam yang semuanya secara politik itu adalah Muslim. Muslim yang kuat, yang taat. Itu. Karena untuk menjalankan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial bernegara, itu dibutuhkan namanya kekuatan politik itu. Tapi keyakinan kita harus tetap loh ya. Apa? Bahwa semua yang ada di dalam Quran itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kita terus memperjuangkannya dengan cara apa ya? Memahamkan tentang kebaikan itu. Menjadikan orang itu muslimnya menjadi muslim yang lebih sempurna. Sampai itu menjadi kekuatan politik, otomatis itu. Alasannya begitu. Kenapa kita tidak memperlakukan hukum kisos padahal itu nas Quran? Karena orang-orang yang kelompok Islam radikal itu pasti mengatakan, kamu percaya kan dengan Islam? Ya, percaya dengan Quran? Ya. Kamu percaya dengan kisos Quran? Ya. Di Indonesia berlaku? Tidak. Tidak. Berarti Indonesia itu tauhid. Kesimpulannya langsung begitu. Paham ya? Ini kan menyesatkan, kan tidak begitu. Ya. Tidak begitu. Jadi kayak dihitam putihkan gitu ya. Itu pilihannya itu antara ekstrim A dan B, iya apa gak gitu. Lalu disimpulkan, oh nek berarti kan ini negara ini gak bener. Lo gak ditelok negara itu proses apa gitu. Negara itu terbentuk dengan proses kayak apa, dengan komitmen konstitusinya kayak apa, proses politiknya itu seperti apa. Ya sama lah, bangkai itu haram enggak? Bangkai itu haram enggak? Haram. Makan bangkai bagaimana? Ya dosa kan? Tapi ketika kondisi orang terpaksa kelaparan, apa berdosa? Ya tidak. Kita ini ibaratnya dalam posisi yang tidak punya power sepenuhnya secara politik. Contohnya begitulah gitu. Jadi karena yang namanya hukum adalah produk politik. Hukum itu undang-undang. Undang-undang itu adalah produk apa? Politik. Produk politik berarti ya tergantung yang bikin undang-undang. Manusia pelaku-pelaku politiknya. Pelaku politik tergantung kepada yang memilih itu tadi itu. Sing milih. Ini belum tuntas Islam kita ini. Orang Arab Islam kabeh selesai sudah. Quran langsung potong tangan. Ya pastilah kejahatan semakin dikit gitu. Di Indonesia potong tangan. Ya murtad kabeh. Wong sing Islame ora genana. Menjaga iman ini lebih penting daripada memaksakan syariat, gitu loh ya. Pertimbangan hukumnya begitu. Karena tadi itu wong masih otomblara, masih fasik, suka maksiat, nek mati masih bawa iman itu masih ada potensi. Bukan hanya potensi. Kalau dia betul-betul
nyatakan oleh Allah mati dalam keadaan iman, ya pasti masuk surga. Meskipun harus masuk neraka dulu, gampangannya ngono lagi. Ya kan lumayan itu. Kalau kita lalu memaksakan dengan syariat, lalu orang menjadi murtad semua. Wedi aku nek mau Islam, aku tak dadi wong non muslim ae. Kalau aku nek nopo didik dipotong tangan, nopo didik dicambuk, nopo didik. Paham itu? Namanya politik hukum. Nah, ketika berdakwah, maka ada fikih dakwah itu yang bisa jadi berbeda dengan fikih hukum. Fikih hukum itu ketika menjadi fikih dakwah, maka dia tidak sepenuhnya bisa diterapkan secara penuh. Wong gelem sholat ya wis, sholat subuh sih gak apa-apa. Nek kon abot sholat siang. Gitu loh ya. Kalau bicara fikih secara hukum, ya hukum fikihnya, iya dosa kamu gak sholat. Ono itu mana opo gitu. Padahal dia cek iman cek tas-tasan. Wis kon sholat tuh masih gak maca Fatihah ora apa-apa. Bisa kamu hukumi baru masuk Islam. Kamu tidak usah sholat kalau bisa maca Fatihah. Kita makan kendir itu namanya. Sholat atau saya isomu. Engkau mari ngono tapi tetap belajar. Oh, baru dilengkapi kan begitu. Paham ya? Jadi itu tadi orang menjadi radikal yang sok menegakkan agama dengan cara yang radikal, kekerasan atas nama agama itu karena pemahamannya sebatas pada aspek apa casingnya, luarnya saja, belum tuntas sampai masuk ke dalam gitu lah. Tuhan saja memilihkan kok orang masih diberi pilihan. Ya yang beriman silahkan, yang tidak beriman silahkan. Padahal Allah itu punya kekuasaan untuk menjadikan orang mau beriman semua itu bisa. Logikanya apa sih? Sebenarnya Allah kan tidak butuh iman itu saja. Iya, saja ini nggak butuh iman. Itu yang butuh itu kita. Yang diciptakan ini butuh selamat, yang butuh harus kita. Gusti Allah gak orang iman pun kata Allah, orang apa-apa. Andai kata semua makhluk jin manusia dari min awwalakum wa akhirakum, semuanya itu beribadah menjadi satu hati, satu visi, beriman dan ibadah kepada saya, kata Allah, itu tidak akan menambah kebesaranku sedikit pun. Sebaliknya kalau semuanya kufur mengkufuri saya, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Sampai gitu Gusti Allah. Paham ya? Perhatikan, Allah itu gak maksud juga gitu. Allah cuma menguji ujian ya tentu saja tergantung. Kita sudah diberi akal, diberi Quran, diberi Rasul, diberi ulama, wis ngandani ini, wis karek pilihan mana? Pilihan itu yang punya konsekuensi. Logis kan? Pilihan itu yang punya apa? Konsekuensi. Walam yaj'al lahu iwaja. Agak ngotot saya ini. Karena harus bicara tadi. Muka-muka kita terus mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bifanfa'na bi barakatihim. في طريقتهم ومعافاتهم اللهم صل على محمد